Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Hari ini kita akan belajar tentang muatan lokal budaya Banjar, yaitu di bab 4 tentang alat musik tradisional Banjar. Nah, sebagai salah satu daerah yang ada di Indonesia, Kalimantan Selatan tentunya memiliki perbedaan budayanya dan salah satunya adalah dari alat musik tradisionalnya. Apa saja alat musik tradisional khas Banjar? Nanti akan kita bahas di bab ini. Nah, ini juga ada di LKS yaitu di bab 5 ya. Silahkan sambil dibuka juga LKS muatan lokalnya. Ini adalah alat musik tradisional Banjar yang nama-namanya ini antik-antik. Ada kintung, ada kalang kupak, panting, kurung-kurung, bumbung, kuriding, sarunai Banjar, kalampat, terbang madihin, dan di sini ada gamelan Banjar. Nah, gamelan Banjar ini adalah serangkaian dari alat-alat musik. Kita bahas satu persatu. Alat musik tradisional Banjar, dahulu Kalimantan Selatan merupakan wilayah 3 kerajaan yaitu Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Daha, dan Kesultanan Banjar. Setelah Indonesia merdeka, Kalimantan Selatan dibentuk menjadi satu provinsi melalui DPRD Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 1989, tanggal 31 Mei 1989, menetapkan tanggal 14 Agustus 1950 sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak dahulu, Kalimantan Selatan memiliki berbagai alat tradisional yang unik, biasanya digunakan dalam berbagai acara pertunjukan seni dan budaya. Yang pertama akan kita kenal lebih dalam yaitu adalah kintung. Kintung ini merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan memiliki bentuk seperti potongan angklung ya. Cuma bedanya dia tidak disusun, penggunaannya itu tidak digoyang-goyang tetapi dengan cara dipukul. Dan dari berbagai jenis nada itu akan ditentukan dari panjang pendeknya bambu, kemudian potongannya juga ya, jadi supaya menciptakan bentuk nada, suara nada yang berbeda-beda. Nah, ini berasal dari Desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Nah, kenapa di daerah ini eh, kintung ini lahir? Karena memang di daerah-daerah tersebut itu memiliki banyak sekali tanaman bambu, termasuk alat musik pentatonis dan perkusi. Alat musik kintung ini berjumlah 7 buah dan masing-masing mempunyai nama yaitu hintalu rendah, hintalu tinggi, tinti pajak, tinti gorok, pin 2 rendah, pin 2 tinggi, dan gorok tuha. Kintung ya namanya. Yang kedua itu adalah kalang kupak. Kalang kupak adalah alat musik tradisional suku Bukit dari Kalimantan Selatan. Bahan dasar alat musik ini sama dengan kintung, yaitu bambu yang jenisnya bambu tamiang. Kalang kupak terdiri dari 8 ruas bambu yang masing-masing dipotong setengahnya dan meruncing di bagian ujung. Ruas-ruas bambu tersebut kemudian disatukan dengan serat rotan hingga bentuknya menyerupai calung dari Jawa Barat. Kalang kupak berperan sebagai pembawa melodi, dimainkan bersama alat musik agung atau gong, babun atau gendang, lumba, ini salah satu jenis gendang juga, dan kecapi untuk mengiringi upacara adat Balian,
yaitu upacara keselamatan bagi kehidupan masyarakat setempat yang dilaksanakan setiap tahun dan untuk mengiringi tarian adat seperti tari gintor. Masyarakat Dayak Maanyan ya, menyebut Kalangkupak dengan nama salung yang berfungsi untuk menghibur petani di ladang dan untuk mengusir binatang buas. Nah, jadi selain ini digunakan sebagai keindahan, ternyata juga digunakan sebagai alat untuk menghibur di ladang dan untuk mengusir binatang buas. Yang ketiga, nah panting ini sangat terkenal ya sebagai alat musik khas Kalimantan Selatan. Bentuknya seperti ini, dia bentuk-bentuk gitar gitu. Nah, pada awalnya musik panting ini berasal dari daerah Tapin, Rantau, Kalimantan Selatan. Panting merupakan alat musik yang dipetik yang berwujud seperti gambus Arab tetapi ukurannya lebih kecil. Pada waktu dulu, musik panting hanya dipertontonkan secara perorangan atau secara solo. Karena lebih majunya perkembangan zaman dan musik panting akan lebih menarik jika dipertontonkan dengan beberapa alat musik lainnya. Maka musik panting sekarang ini dipertontonkan dengan alat musik seperti babon, gong, dan biola. Dan pemainnya juga terdiri dari beberapa orang. Nama musik panting berasal dari nama alat musik itu sendiri, karena pada musik panting yang terkenal alat musiknya dan yang sangat memerankan adalah panting, sehingga musik tersebut dinamai musik panting. Nah, petikan-petikan dari alat musik ini itu memang terdengar lebih dominan dalam permainan musik panting. Orang yang pertama kali memberi nama untuk musik panting adalah Ahmad Sarbaini dan mencapai sekarang ini musik panting terkenal untuk musik tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Menurut cara penyajiannya, panting termasuk macam musik ansambel campuran karena terdiri dari berbagai jenis alat musik. Dalam pertunjukan musik panting pada umumnya banyak pantingnya sebanyak 3 buah dan ditambah alat-alat musik lainnya. Musik panting dikatakan juga dengan nama japin apabila penyajiannya diiringi dengan tarian. Musik panting disajikan dengan lagu-lagu yang pada umumnya bersyair pantun. Pantun tersebut mengandung nasihat ataupun pantun petuah dan pantun jenaka. Nah, jadi dari alat musik panting ini lahirlah eh, serangkaian pertunjukan yang disebut dengan musik panting. Karena musik panting ini yang dominan pantingnya, tetapi juga diiringi dengan alat musik lainnya. Selanjutnya kurung-kurung. Kurung-kurung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Kabupaten Balangan. Alat musik ini terbuat dari kayu panjang dan di bawahnya terbuat dari bambu dan peralatan lainnya. Cara memainkannya itu dengan dihentakkan ke tanah secara bersamaan hingga mengeluarkan bunyi. Beberapa masyarakat yang tinggal pada daerah yang masih mempercayai adanya kepercayaan animisme atau kepercayaan animisme ini adalah percaya pada roh-roh yang ada di alam. Mempercayai bahwa memakai kurung-kurung diharapkan agar padi tumbuh subur dan hasil panennya baik. Selanjutnya bumbung. Nah, ini masih dominan ini ya memakai bambu karena memang kita memiliki banyak tanaman bambu di Kalimantan Selatan. Alat musik bumbung merupakan hasil modifikasi dari bumbung lamang atau beras ketan yang dibakar dalam bambu hingga masak. Nah, bumbung lamang. Ini yang tidak tahu lamang ya, itu adalah salah satu makanan khas di mana itu seperti lontong, tapi cara membuatnya dengan memasukkan beras ketan ke dalam bambu dan dibakar. Jadi bentuknya seperti lontong gitu, cuma gurih rasanya. Bumbung memiliki 7 nada dasar yang barangkali sudah amat sulit untuk dicari. Kesenian ini terdapat di Desa Barikin yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kuriding atau guriding. Alat musik kuriding adalah alat musik tradisional Kalimantan Selatan yang terbuat dari bambu.
Nama Kuriding diberikan oleh penduduk Hulu Sungai Tengah dan Desa Harakit Kabupaten Tapin. Penduduk Kelurahan Ulu Banteng, Kecamatan Bakupai, Kabupaten Barita Kuala. Alat musik ini disebut guriding. Alat musik guriding dimainkan dengan cara ditiup. Sebenarnya bukan ditiup ya. Jadi guriding ini merupakan salah satu jenis harpa. Wah, harpa gimana sih? Dia menggunakan getaran dan dia harus mempunyai wadah pantulan. Nah, di sini dengan cara menarik tali, itu yang talinya warna putih atau kuning itu ditarik. Nah, dari tarikan itu nanti akan menggema di dalam mulut kita sehingga menghasilkan bunyi yang bisa diubah-ubah juga. Nah, ini Ibu belum pernah meniupnya secara langsung, tapi Ibu pernah melihat orang memainkannya. Jadi dia salah satu jenis dari harpa mulut lah jenisnya. Kemudian kalampat. Ini juga berasal dari batung atau bambu tebal berdiameter besar. Dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul dari rotan. Nah, dimainkan bersama, jadi dia tidak dimainkan sendirian. Kalau kuriding masih bisa dimainkan sendirian. Kemudian panting masih bisa. Kintung juga masih bisa ya. Nah, kalau kalampat ini dia sebaiknya dimainkan bersama dengan alat musik lainnya. Lalu ada sarunai Banjar. Sarunai ini dia anggaplah seperti jenis seruling Banjar. Terdiri dari 4 bagian yaitu mulut, sekar bibir, badan, dan corong yang bisa dilepas dan dipasang kembali. Serunai berfungsi sebagai alat musik pertunjukan pencak silat di suku Bukit Dayak, berfungsi sebagai pengiring musik upacara adat. Seperti suling ya. Lalu ada terbang madihin. Nah, terbang madihin ini bisa dimainkan sendirian atau berpasangan. Nah, karena di sini ada madihin, maka biasanya dia juga dimainkan pada saat pertunjukan madihin. Pertunjukan madihin adalah salah satu bentuk dari pertunjukan syair khas Kalimantan Selatan. Isinya bisa berupa pantun, pantun nasihat, pantun lelucon, pantun agama, dan lain sebagainya. Nah, bentuknya besar seperti ini ya. Selanjutnya, gamelan Banjar. Gamelan Banjar ini bukan hanya satu jenis musik ya. Jadi gamelan Banjar adalah seni karawitan atau seperangkat alat musik yang berkembang di kalangan suku Banjar. Nah, gamelan ini ada dua versi, yaitu keraton dan versi rakyat. Nah, sekarang yang versi keraton ini semakin punah, sedangkan yang versi rakyat makin eksis. Nanti akan kita lihat bagaimana isi sehingga yang menjadikan perbedaan dari gamelan Banjar dan gamelan rakyat. Nah, gamelan Banjar dikenal sejak abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan bersamaan dengan kesenian wayang kulit Banjar dan senjata keris sebagai hadiah kerajaan Majapahit. Nah, pada saat itu masyarakat Kalsel dianjurkan untuk meniru budaya Jawa. Jadi dia agak mirip-mirip dengan gamelan yang ada di Jawa karena memang sejarahnya itu dihadiahkan dari kerajaan Majapahit yang ada di Jawa. Ini dia perbedaan alat musik yang mengisi gamelan Banjar versi keraton dengan versi rakyatan. Nah, ini kalau tidak salah fotonya bisa kita lihat secara langsung juga di Museum Kalimantan Selatan yang ada di Banjarbaru ya. Nah, kalau kita lihat di sini memang yang versi keraton itu memiliki
lebih banyak jenis alat musik yang dipakai. Berbeda dengan versi rakyatan yang lebih sedikit. Karena lebih lengkap itu tadi mungkin ya lebih harus ekstra lagi persiapannya. Sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk secara praktis menggunakan yang versi rakyatan. Ya, terima kasih untuk anak ibu yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampai di grup ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.